Bayangkan, di tengah teriknya siang, sebuah razia yang terlihat biasa tiba-tiba berubah menjadi momen paling memalukan dalam hidup seseorang. Seorang oknum polisi dengan penuh percaya diri menghentikan sebuah mobil dan mulai mencari-cari kesalahan. Nada bicaranya tinggi, sikapnya arogan, dan ia merasa situasi sepenuhnya dalam kendalinya. Namun, ia tak sadar orang yang berdiri tenang di hadapannya bukanlah warga biasa. Dalam hitungan menit, keadaan berbalik drastis dan endingnya benar-benar bikin syok. Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel ini, tempat kita membahas kisah-kisah viral yang penuh kejutan, konflik, dan pelajaran hidup yang bisa kita ambil bersama. Di sini, kita tidak hanya menyimak cerita, tapi juga belajar memahami sisi lain dari setiap peristiwa yang terjadi. Sebelum lanjut ke kisahnya, dukung channel ini dengan klik like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita menarik dan inspiratif berikutnya. Dukungan kalian sangat berarti bagi perkembangan channel ini. Suatu siang yang terik di sebuah jalan penghubung antar kota, arus kendaraan terlihat cukup ramai. Truk, sepeda motor, dan mobil pribadi silih berganti melintas. Di tepi jalan, tampak beberapa anggota kepolisian sedang melakukan razia rutin. Namun di antara mereka, ada satu sosok yang paling menonjol, bukan karena ketegasan, melainkan karena sikapnya yang berbeda. Seorang oknum polisi berdiri dengan gaya percaya diri berlebihan. Tangannya bersedekap, peluit tergantung di leher, dan tatapannya menyapu setiap kendaraan yang melintas seperti sedang memilih target. Ia menghentikan beberapa pengendara secara acak. Cara bicaranya keras, nadanya tinggi, dan gesturnya cenderung meremehkan. Beberapa pengendara yang dihentikan terlihat gugup. Ada yang mencoba menjelaskan dengan sopan, ada pula yang hanya mengangguk pasrah ketika dicari-cari kesalahannya. Kesalahan kecil seperti lampu sein yang redup atau kaca spion yang sedikit longgar dijadikan alasan untuk memperpanjang pemeriksaan. Alih-alih menjalankan prosedur secara profesional, oknum tersebut justru tampak seperti sedang mencari peluang. Setiap percakapan seolah diarahkan pada satu titik, penyelesaian cepat di tempat. Tidak ada surat tilang yang benar-benar diproses, namun ada isyarat-isyarat halus yang mengarah pada uang damai. Beberapa warga sekitar yang menyaksikan hanya bisa saling pandang. Mereka seperti sudah terbiasa melihat pola seperti itu, namun tak berani bersuara. Suasana razia yang seharusnya tertib dan edukatif berubah menjadi penuh ketegangan. Di tengah situasi itu, dari kejauhan terlihat sebuah mobil hitam sederhana mendekat. Tidak mewah, tidak mencolok, bahkan terkesan biasa saja. Mobil itu melaju dengan kecepatan normal, tidak ugal-ugalan, dan tampak seperti kendaraan keluarga pada umumnya. Oknum polisi tersebut memperhatikannya dengan seksama. Entah mengapa, mobil itu langsung menarik perhatiannya. Ia melangkah ke tengah jalan dan mengangkat tangan, memberi isyarat agar kendaraan tersebut menepi. Mobil hitam itu berhenti dengan tertib. Kaca jendelanya perlahan turun, memperlihatkan seorang pria paruh baya dengan wajah tenang dan tatapan teduh. Tidak ada raut panik atau gelisah di wajahnya. Ia terlihat santai, bahkan nyaris tanpa ekspresi. Bagi oknum polisi itu, ini tampak seperti kesempatan berikutnya. Ia mendekat dengan langkah mantap tanpa menyadari bahwa pertemuan siang itu akan menjadi titik balik yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Oknum polisi itu berdiri di samping mobil hitam tersebut dengan wajah datar, namun nada yang langsung meninggi. Tanpa senyum, tanpa sapaan ramah, ia mengetuk ringan atap mobil menggunakan ujung pulpennya. "Surat-suratnya," ucapnya singkat. Pria paruh baya di dalam mobil mengangguk pelan.
Dengan gerakan tenang, ia menyerahkan SIM dan STNK tanpa protes. Tidak ada tanda-tanda gugup. Tangannya stabil, tatapannya lurus, seolah sudah terbiasa menghadapi situasi apapun. Oknum itu menerima berkas tersebut dengan gerakan cepat, lalu mulai memeriksanya. Namun cara memeriksanya bukan seperti prosedur biasa. Ia membolak-balik dokumen itu dengan ekspresi mencari-cari. Alisnya berkerut, lalu ia menghela napas panjang seolah menemukan kesalahan besar. "Ini pajaknya hampir jatuh tempo," katanya dengan nada menekan. Padahal, tanggal yang tertera masih cukup lama sebelum masa berlaku habis. Pria itu menjawab dengan sopan. "Masih berlaku, Pak. Tanggalnya bulan depan." Alih-alih mereda, oknum itu justru semakin tersinggung. Baginya, jawaban itu terdengar seperti bantahan. Ia tidak suka ketika orang yang diperiksanya terlihat terlalu tenang. Ia lalu mengitari mobil, memperhatikan setiap detail. Ban, lampu, plat nomor, semuanya diperiksa dengan sikap berlebihan. Ia bahkan menyorot bagian kaca depan, mencoba mencari celah sekecil apapun yang bisa dijadikan alasan. Beberapa pengendara lain mulai melambatkan kendaraan mereka, penasaran dengan pemeriksaan yang tampak lebih lama dari biasanya. "Kalau mau diproses, bisa panjang urusannya," ucap oknum itu pelan, namun jelas terdengar penuh maksud. "Bisa sidang, bisa tahan kendaraan sementara." Kalimat itu menggantung di udara. Tidak langsung menyebut nominal, tetapi cukup jelas arahnya. Pria paruh baya itu tetap tenang. Ia tidak terpancing. "Kalau memang ada pelanggaran, silahkan diproses sesuai aturan, Pak," jawabnya santai. Jawaban tersebut membuat suasana semakin tegang. Oknum polisi itu merasa wibawanya dipertaruhkan. Biasanya, kalimat seperti itu diikuti dengan kepanikan atau permintaan damai. Namun kali ini berbeda, tidak ada tanda kompromi. Nada bicaranya pun semakin keras. "Jangan mengajari saya soal aturan, saya yang bertugas di sini." Angin siang berhembus pelan, tetapi suasana di sekitar mobil itu terasa semakin panas. Beberapa warga yang berdiri di warung pinggir jalan mulai memperhatikan lebih serius. Mereka bisa merasakan ada sesuatu yang tidak biasa dari interaksi tersebut. Oknum itu kembali menatap pria di depannya dengan penuh tekanan. Ia yakin orang yang dihadapinya hanyalah pengendara biasa yang akan menyerah pada situasi. Namun ia tidak menyadari satu hal penting. Ketenangan pria itu bukan karena takut, melainkan karena ia tahu persis siapa dirinya. Dan di titik itulah, benih kejutan mulai tumbuh, tanpa disadari oleh sang oknum yang masih merasa sepenuhnya mengendalikan keadaan. Suasana di sekitar lokasi razia semakin terasa berbeda. Beberapa pengendara yang tadinya hanya lewat, kini sengaja memperlambat kendaraan mereka. Ada yang pura-pura parkir di warung pinggir jalan. Ada pula yang berdiri sambil memperhatikan dari kejauhan. Mereka bisa merasakan bahwa interaksi antara oknum polisi dan pria paruh baya itu tidak berjalan seperti biasanya. Oknum polisi tersebut mulai kehilangan ritme. Ia sudah berusaha mencari-cari kesalahan, namun tidak menemukan pelanggaran berarti. Surat-surat lengkap, kendaraan dalam kondisi baik, bahkan sabuk pengaman terpasang dengan benar. Namun harga dirinya seolah tak mengizinkan ia mengakhiri pemeriksaan begitu saja. "Bapak tahu kan, kalau saya mau, kendaraan ini bisa saya tahan untuk pemeriksaan lebih lanjut," ucapnya dengan nada menekan. Pria paruh baya itu keluar dari mobil secara perlahan. Gerakannya tenang, terukur, dan penuh kendali. Ia berdiri tegak, menatap langsung ke mata oknum tersebut tanpa emosi berlebihan. "Silahkan, kalau memang itu prosedurnya," jawabnya singkat. Jawaban itu seperti tamparan halus. Tidak ada rasa takut, tidak ada tawar-menawar. Justru ketenangan itulah yang membuat oknum polisi tersebut merasa semakin terpojok.
Beberapa detik hening tercipta di antara mereka. Angin berhembus, debu tipis berterbangan di aspal panas. Ketegangan terasa nyata. Oknum itu mencoba sekali lagi. Biasanya orang-orang memilih cara yang lebih cepat, tidak perlu panjang urusan. Kalimatnya kini terdengar lebih jelas mengarah pada maksud tertentu. Namun pria itu hanya menghela napas pelan. Ia kemudian mengambil ponsel dari saku celananya. Gerakannya tidak tergesa-gesa. Ia menekan beberapa tombol dan mengangkat telepon ke telinganya. Nada bicaranya berubah formal, singkat, tegas. "Selamat siang, saya berada di titik razia jalur timur. Tolong koordinasikan," ucapnya dengan suara rendah namun penuh wibawa. Oknum polisi itu mulai merasa ada yang janggal. Cara pria tersebut berbicara tidak seperti warga biasa yang panik atau mengadu. Tidak ada nada mengeluh, tidak ada emosi berlebihan. Hanya instruksi singkat dan jelas. Beberapa menit terasa begitu lama. Tiba-tiba, dari kejauhan terdengar suara kendaraan mendekat. Bukan suara mobil biasa, melainkan iringan kendaraan dinas yang bergerak teratur. Para warga mulai saling pandang. Oknum polisi itu menoleh ke arah suara itu. Keningnya mulai berkerut. Jantungnya berdetak lebih cepat, meskipun ia belum sepenuhnya memahami apa yang sedang terjadi. Mobil dinas itu berhenti tak jauh dari lokasi razia. Beberapa personil turun dengan sikap sigap dan rapi. Tatapan mereka langsung tertuju pada pria paruh baya yang berdiri tenang di samping mobil hitam sederhana itu. Dan pada saat itulah, ketegangan yang sejak tadi menggantung di udara berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih besar. Sesuatu yang akan mengubah segalanya dalam hitungan detik. Kendaraan dinas itu berhenti dengan posisi rapi. Pintu terbuka hampir bersamaan. Dan beberapa personil turun dengan langkah cepat namun teratur. Wajah mereka serius, gerakan mereka tegas. Suasana yang tadinya hanya dipenuhi rasa penasaran, kini berubah menjadi hening yang menekan. Salah satu personil yang tampak berpangkat lebih tinggi, berjalan lurus menuju pria parubaya tersebut. Tanpa ragu, ia berdiri tegap lalu memberi salam hormat dengan sikap sempurna. "Siap, Komandan," ucapnya lantang. Kalimat itu terdengar jelas, bukan hanya oleh oknum polisi yang berdiri paling dekat, tetapi juga oleh warga yang sejak tadi menyaksikan dari kejauhan. Oknum polisi itu membeku. Wajahnya yang sebelumnya penuh percaya diri, perlahan kehilangan warna. Tatapannya berpindah dari pria parubaya ke personil yang memberi hormat, lalu kembali lagi. Seolah otaknya butuh waktu untuk mencerna kenyataan yang baru saja terungkap. Pria yang sejak tadi ia tekan, ia curigai, bahkan hampir ia tuduh melakukan pelanggaran, ternyata bukan warga biasa. Pria itu adalah seorang jenderal aktif yang tengah melakukan inspeksi mendadak tanpa atribut resmi. Tak ada seragam mencolok, tak ada tanda pangkat di bahu. Ia datang dengan mobil sederhana justru untuk melihat kondisi lapangan apa adanya. Dan tanpa disadari, ia baru saja menemukan sesuatu yang lebih dari sekedar hasil razia. Oknum polisi itu mulai mundur selangkah. Tangannya yang tadi memegang dokumen kini terasa berat. Keringat dingin mulai muncul di pelipisnya, meski matahari sudah tak sepanas tadi. Pria parubaya yang kini jelas posisinya menatap lurus tanpa kemarahan meledak-ledak. Justru ketenangan itulah yang terasa lebih menekan. "Apa yang tadi Anda sampaikan kepada saya?" tanyanya dengan suara stabil. Pertanyaan sederhana itu membuat lutut oknum tersebut lemas. Ia mencoba berbicara, namun suaranya tercekak. Kata-kata yang biasanya keluar dengan nada tinggi, kini berubah menjadi terbata-bata. Beberapa warga mulai berbisik pelan. Mereka menyadari bahwa kejadian ini bukan lagi sekedar razia biasa. Ini adalah momen pembongkaran sikap yang selama ini mungkin tersembunyi di balik seragam.
Personil lain yang datang mulai mencatat situasi. Tidak ada teriakan, tidak ada drama berlebihan. Semua berlangsung formal, prosedural, namun syarat makna. Oknum polisi itu akhirnya hanya bisa menunduk. Rasa percaya diri yang tadi begitu tinggi runtuh dalam hitungan detik. Kesadaran mulai menghantamnya, bahwa setiap kata, setiap tekanan, setiap isyarat yang ia lontarkan, kini berbalik menghantam dirinya sendiri. Hari itu, di tengah jalan yang panas dan penuh debu, sebuah fakta terungkap. Bukan hanya tentang siapa yang ia hadapi, tetapi tentang siapa dirinya sebenarnya ketika merasa tak ada yang mengawasi. Dan momen itu benar-benar mengguncang segalanya. Suasana yang tadinya tegang kini berubah menjadi sunyi yang menyesakan. Tidak ada lagi nada tinggi, tidak ada lagi gestur arogan. Yang tersisa hanyalah wajah pucat dan tubuh yang berdiri kaku di bawah terik matahari. Oknum polisi itu menunduk dalam, tangannya gemetar ringan. Ia mencoba mengumpulkan kata-kata, namun yang keluar hanyalah suara pelan yang jauh berbeda dari sebelumnya. Saya mohon maaf, Komandan. Saya tidak tahu. Kalimat itu menggantung. Namun, sebenarnya persoalannya bukan tentang tahu atau tidak tahu. Sang jenderal menatapnya dengan sorot mata tegas, namun tetap terkendali. Justru itulah masalahnya, ucapnya tenang. Kalau saya warga biasa, apakah perlakuannya akan berbeda? Pertanyaan itu terasa seperti palu yang menghantam keras. Oknum tersebut terdiam. Tidak ada jawaban yang bisa membela dirinya sendiri. Warga yang menyaksikan pun ikut terdiam, menyadari bahwa inti dari kejadian ini jauh lebih dalam daripada sekedar salah sasaran. Beberapa personil yang mendampingi mulai melakukan pencatatan dan dokumentasi sesuai prosedur. Semua berjalan resmi, tanpa emosi berlebihan, tanpa teriakan. Namun justru ketenangan itu membuat situasi terasa lebih berat. Oknum polisi tersebut kini benar-benar menyadari dampak perbuatannya. Rasa malu bercampur penyesalan memenuhi wajahnya. Ia tahu bukan hanya teguran yang ia akan terima, tetapi juga proses pemeriksaan internal yang panjang. Air mata yang sempat tertahan akhirnya jatuh. Bukan karena ancaman, bukan karena ketakutan semata, tapi karena kesadaran bahwa satu tindakan yang ia anggap sepele bisa menghancurkan karir yang telah ia bangun bertahun-tahun. Sang jenderal kemudian melangkah mendekat. Suaranya tetap rendah, namun syarat makna. Seragam ini adalah amanah. Kepercayaan masyarakat jauh lebih berharga daripada jabatan apapun. Jangan pernah gunakan kewenangan untuk menekan yang lemah. Kalimat itu tidak diucapkan dengan marah, namun justru terasa lebih menusuk. Oknum tersebut hanya bisa mengangguk pelan, menahan tangis yang tak lagi bisa disembunyikan. Tak lama kemudian, ia diminta mengikuti tim untuk proses lebih lanjut. Langkahnya terasa berat. Setiap pasang mata yang melihat seakan menjadi cermin atas kesalahannya. Mobil hitam sederhana itu tetap terparkir tenang. Sang jenderal kembali masuk ke dalamnya. Wajahnya tetap datar, namun penuh pemikiran. Razia hari itu berakhir bukan dengan tilang atau denda, melainkan dengan sebuah pelajaran besar. Bahwa kekuasaan tanpa integritas hanyalah awal dari kejatuhan. Dan penyesalan sering kali datang ketika semuanya sudah terlambat. Dari kisah ini, kita diingatkan bahwa jabatan dan kekuasaan bukanlah alat untuk menekan atau mencari keuntungan pribadi. Setiap seragam, setiap tanggung jawab adalah amanah yang harus dijaga dengan integritas dan hati nurani. Kita tidak pernah tahu siapa orang yang sedang kita hadapi. Tetapi yang lebih penting, kita harus selalu tahu siapa diri kita saat tidak ada yang mengawasi. Sikap jujur, adil, dan profesional seharusnya menjadi prinsip dalam kondisi apapun, bukan hanya ketika diawasi atasan. Karena pada akhirnya, karakter seseorang akan terlihat dari cara ia memperlakukan orang lain, terutama mereka yang dianggap lebih lemah. Semoga cerita ini bisa menjadi pengingat bagi kita semua untuk selalu berbuat benar, sekecil apapun peran kita dalam kehidupan sehari-hari.
Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan video ini jika kalian merasa kisah ini bermanfaat. Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan sampai jumpa di video berikutnya.